Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan pada minggu lalu yaitu tentang teori keputusan. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang teori keputusan yang berisiko. Jadi, resiko sebuah keputusan itu ditentukan oleh informasi yang tersedia. Nah, semakin tinggi kebenaran informasi, maka semakin rendah resiko yang akan ditanggung oleh pembuat keputusan. Pembuat keputusan dalam kondisi beresiko itu menghadapi kondisi-kondisi yang bisa diketahui kemungkinan kemunculannya karena tersedia informasi. Informasi yang tersedia untuk mengetahui probabilitas kemunculan masing-masing kondisi. Jadi contoh dari keputusan yang berisiko itu misalnya kita mau membeli sebuah barang dari 100 buah yang dibungkus, tapi harga sudah disetujui. Karena penjualnya jujur, dia memberitahu kita bahwa barang tersebut itu dalam kondisi rusak ada probabilitasnya sebesar 99%, dan sedangkan yang bagus hanya 1%. Karena probabilitas untuk memperoleh barang rusak 99%, maka kalau kita termasuk orang normal, kita akan memutuskan tidak jadi membeli. Sebab resiko untuk memperoleh barang rusak terlalu tinggi, yaitu sebesar 99%. Akan tetapi, seandainya barang rusak hanya sebuah, probabilitas untuk memperoleh barang rusak hanya 1%, yaitu resiko kecil. Kita akan membeli barang tersebut. Informasi tentang nilai probabilitas ini sangat penting sebab untuk mengukur besarnya resiko. Walaupun kita akui bisa juga kita itu mengambil satu barang yang ternyata barangnya rusak, padahal ada 99 barang yang bagus. Ya mungkin nasibnya lagi tidak bagus atau lagi sial. Nah, untuk suatu keputusan dalam keadaan resiko, kita itu harus mengenali 3 komponen berikut. Yaitu pertama, ada alternatif tindakan yang visible. Jadi ada alternatifnya ya. Kita mau beli atau enggak. Terus yang kedua, kemungkinan kejadian tak pasti berikut dengan probabilitas masing-masing. Yaitu tadi kejadian tidak pastinya kalau misalnya barangnya rusak sama barangnya enggak rusak. Kalau misalnya barangnya rusak, yang pada soal itu probabilitasnya ada 99%. Kalau barangnya nggak rusak atau dalam kondisi baik, berarti ada 1%. Nah, terus yang berikutnya nilai payoff, yaitu hasil kombinasi suatu tindakan dan suatu kejadian tidak pastinya ya. Nah, di sini dalam pengambilan keputusan dalam keadaan beresiko itu kita berdasarkan kriteria expected value-nya itu ada 2. Yang pertama, kita mau memaksimumkan nilai harapan keuntungannya ya. Sedangkan yang kedua, kita mau meminimumkan nilai harapan untuk kerugiannya. Jadi di sini kita mau memilih alternatif dengan nilai harapan payoff terbesar atau nilai harapan payoff terkecil. Jadi kita mau memaksimumkan rata-rata payoff atau mau minimumkan kerugian. Nah, sebagai contoh, seseorang ingin menginvestasikan uangnya sebesar $10.000. 2 penawaran investasi yaitu di perusahaan A dan di perusahaan B. Dalam kondisi aman, diprediksi investasi di perusahaan A akan mendapatkan ROI atau keuntungan 50%, dan jika kondisi pasar tidak baik, ada kemungkinan kehilangan 20% di tahun berikutnya. Sedangkan perusahaan B menawarkan dalam kondisi aman akan mendapatkan ROI 15%, dan jika kondisi pasar tidak baik, mendapatkan 5% ROI. Probabilitas keadaan dalam kondisi baik 60 dan keadaan tidak baik adalah 40. Investasi mana yang akan dipilih? Nah, di sini kita mau mengambil keputusan apa kita mau ngambil investasi A atau investasi di B. Berarti kita buat tabel payoff-nya terlebih dahulu. Kalau misalnya tabel payoff-nya belum tersaji, berarti kita harus buat sendiri ya tabel payoff-nya. Nah, berarti di sini kita buat tabel payoff itu adalah kombinasi antara
alternatif tindakan sama kejadian tidak pasti. Nah, di sini alternatif tindakannya itu ada dua. Yang pertama itu kita mau investasi di perusahaan A atau kita mau investasi di perusahaan B. Nah, terus kejadian tidak pastinya itu ada dua, yaitu kondisi pasar baik sama kondisi pasar tidak baik. Nah, berarti kita buat seperti ini tabelnya. Kalau invest di perusahaan A, nilai payoff-nya itu pada kondisi baik adalah $5.000, sedangkan kondisi tidak baik kalau kita investasi di A itu rugi $2.000. Kalau investasi di perusahaan B dalam kondisi baik berarti kita untung $1.500. Kalau kondisi tidak baik berarti $500. Dengan masing-masing probabilitas kejadian untuk kondisi baik adalah 60% atau 0,6, sedangkan probabilitas kejadian tidak baiknya adalah 40% atau 0,4. Nah, ini berarti kita langkah pertama kita buat tabel, buat diagram ya. Ini adalah diagram keputusan, sebenarnya pohon keputusan. Jadi, simbol persegi ini atau tanda persegi ini menyatakan simbol keputusan, sedangkan simbol lingkaran ini menyatakan kejadian tidak pastinya. Nah, di sini kan berarti kita punya dua alternatif keputusan ya, investasi di A atau investasi di B. Nah, sedangkan kejadian tidak pastinya itu ada kondisi baik sama kondisi tidak baik di setiap keputusannya yang kita ambil. Nah, berarti untuk di perusahaan A, kalau kondisi baik, kita pilih kondisi baik, itu probabilitasnya 60% dikalikan dengan $5.000. Kalau kondisi tidak baik, itu probabilitasnya 40% dengan payoff-nya negatif $2.000. Kalau di perusahaan B, itu untuk kondisi baiknya 60% yaitu $1.500, sedangkan kondisi tidak baiknya 40% yaitu $500. Nah, nilai expected value-nya itu adalah rumusnya penjumlahan dari perkalian antara probabilitas dengan nilai payoff-nya masing-masing. Ya, berarti untuk perusahaan A, berarti penjumlahan dari 60% kali $5.000 ditambah dengan 40% dikalikan dengan negatif $2.000. Itu untuk perusahaan A. Untuk perusahaan B, berarti 60% dikalikan $1.500 ditambah dengan 40% dikalikan dengan $500. Nah, hasilnya berarti masing-masingnya seperti ini. Nah, di sini berarti kita memilih expected value yang terbesar ya, yaitu A, yaitu $2.200. Berarti keputusan yang kita ambil adalah kita memilih untuk investasi di perusahaan A karena nilai expected value-nya itu yang akan kita peroleh sebesar $2.200. Nah, contoh yang kedua, perusahaan informasi info adalah sebuah perusahaan yang menerbitkan laporan mengenai ringkasan informasi keuangan internasional beserta ramalannya. Laporan mingguan tersebut dibeli oleh bank, perusahaan asuransi, dan lain-lain. Laporan tersebut harganya sangat mahal dan permintaan paling banyak adalah 30 buah per minggu. Keuntungan per buahnya adalah $30, sedangkan kerugian dari laporan yang tidak terjual adalah $20 per buahnya. Tidak terdapat produksi tambahan jika terdapat kekurangan. Jika terdapat permintaan yang tidak terpenuhi, maka dikenakan denda sebesar $250. Laporan yang tidak terjual tidak dapat dipindahkan ke minggu berikutnya. Buatlah tabel payoff-nya. Nah, di sini disuruh buat tabel payoff-nya. Nah, berarti kita buat tabel payoff-nya, kita cari dulu alternatif tindakan keputusannya sama kejadian tidak pastinya. Nah, berarti alternatif keputusannya itu pertama berarti kita buat jumlah laporan yang dihasilkan. Nah, itu berarti ada 4. Ada 4 ya. Kenapa ada 4? Karena di sini diterakan 30, paling banyak 30 buah per minggu. Berarti kan 1 bulan itu ada 4 minggu.
kita asumsikan. Berarti dari yang tidak buat laporan atau tidak ada laporan yang dihasilkan, terus minggu kedua 10, minggu ketiga 20, dan minggu keempat adalah 30. Nah, permintaannya berarti disesuaikan sama dengan jumlah laporan yang dihasilkan. Nah, untuk mengisi kotak-kotak ini itu berdasarkan informasi yang tersaji di soal. Nah, misalnya di sini, kalau tidak ada laporan yang dihasilkan, terus tidak ada permintaan, berarti kan tidak ada yang tidak ada permintaan, yang tidak ada laporan, ya berarti nilainya tetap 0. Jadi dia nggak mendapatkan keuntungan maupun kerugian payoff-nya. Nah, terus kalau misalnya nggak ada laporan yang dihasilkan, sedangkan ada permintaan 10, 20, 30, itu berarti dia kena denda. Berarti kalian isi tabel payoff-nya ini, nilainya untuk masing-masingnya adalah negatif 250. Kenapa negatif 250? Karena dia kena denda dan dia harus mengeluarkan uang untuk membayar. Berarti kan rugi sebesar 250 dolar. Nah, terus yang kedua, baris kedua, kalau misalnya jumlah laporan dihasilkannya 10, terus di sini nggak ada yang terjual laporannya 0, nggak ada permintaan, berarti kan nggak kejual tuh. Berarti kan dia rugi ya. Kalau laporan yang nggak kejual adalah sebesar 20 dolar. Berarti 10 kali 20 dolar adalah 200. Berarti kalian di sini isi dengan negatif 200 dolar. Kenapa negatif? Karena dia mengalami kerugian. Jadi tidak ada laporan yang diminta atau terjual. Nah, untuk yang ini sesuai laporan yang dihasilkan 10, terus yang diminta 10, berarti dia dapat keuntungan kan? Berarti 10 kali keuntungannya 30 dolar, berarti 300. Terus yang ini laporan yang dihasilkan 10, tapi yang diminta 20, berarti ada permintaan yang tidak terpenuhi, berarti kita harus bayar denda sebesar 250 dolar. Nah, keuntungan yang diperolehnya itu kan 10 nih. Berarti 10 kali 30 dulu, berarti dia dapat keuntungan 300 dolar. Tapi karena ada 10 permintaan yang tidak terpenuhi, maka dia kena denda 250 dolar. Berarti 300 dikurangi 250, hasilnya adalah 50. Sama seperti yang ini, dia pelaporannya 10, terus permintaannya 30, berarti kan ada yang tidak terpenuhi kan? Berarti 300 dikurangi 250, hasilnya 50 dolar. Nah, untuk yang ini hasil laporan yang dihasilkan 20. Berarti yang tidak terjual 0. Berarti kan kerugiannya 20 dolar ya. 20 dolar dikalikan 20 adalah negatif 400. Yang ini laporan yang dibuat 20, tapi permintaannya cuma 10. Berarti ada permintaan yang tidak terpenuhi. Berarti 20 kali berapa ya? 10 kali 30 dulu, berarti 300, berarti sisanya yang berarti ada yang tidak terpenuhi, berarti kan 250 kan, yang 10 itu. Berarti 300. Oh, yang tidak terjual ya, sorry. Berarti ada yang tidak terjual nih. Yang tidak terjual berarti kan 10, berarti 10 kali 20 berarti 200, berarti 300 dikurangi 200 yaitu 100. Yang ini sesuai, berarti 20 kali 30, 600. Kalau yang ini berarti ada yang nggak dipenuhi kan? Yang ininya 20 yang tersedia, sedangkan permintaannya 30, berarti ada yang tidak terpenuhi nih. Kalau tidak terpenuhi kan berarti 20 kali 30 nih, keuntungannya 600 dikurangi dendanya 250, berarti 600 dikurangi 250. Dapat 350. Terus yang 30 ini tidak ada yang terjual, berarti rugi ya, 30 kali 20. Nah, terus ini 30 yang terjualnya cuma 10, berarti ada sekitar 20 yang tidak terjual. Berarti yang 10 dulu yang terjual itu kan dikalikan keuntungannya 30, berarti 300. Sedangkan yang 20 itu kan kalian kalikan dengan yang kerugiannya yang tidak terjual, berarti negatif 400. Berarti 300 dikurangi 400 adalah negatif 100, berarti dia rugi 100. Nah, ini kalau 30 yang dihasilkan, terus yang diminta 20, berarti sama nih. Ada yang tidak terjual, 10 buah ya. Berarti kan
20 kali 30, 600. Terus yang 10 dikalikan 20. Berarti 200. 600 dikurangi 200, 400. Nah, kalau yang ini sesuai nih, berarti 900. Kemudian kalian cari payoff terbesarnya. Nah, ini dilihat untuk yang per kolomnya. Kolom yang pertama payoff terbesarnya adalah 0. Terus yang kolom kedua adalah 300, kolom ketiga 600, kolom keempat 900. Ini gunanya untuk kita mencari tabel kesempatan yang hilang. Jadi kita itu misalnya setiap kemungkinan ya hasil sebagai suatu selisih atau perbedaan antara tindakan yang kita ambil atau alternatif yang kita pilih dengan suatu tindakan yang mungkin hasilnya lebih baik. Itu ya ini tabel opportunity loss-nya ya. Jadi di sini kita mau buat tabel kesempatan hilang gitu. Jadi nilai kesempatan hilangnya ini adalah nilai payoff terbesar yang tadi kita pilih ya pada setiap kolom dikurangi dengan nilai payoff lainnya. Nah, jadi pada tabel ini yang setelah kita buat tabel payoff-nya, kan kita mau mencari tabel untuk nilai kesempatan yang hilang atau tabel opportunity loss. Nah, pertama kita cari payoff yang terbesar pada masing-masing kolomnya. Nah, sudah diperoleh, maka selanjutnya adalah kita kurangkan ya dengan nilai payoff lainnya, yaitu payoff yang ada di tabel ini. Berarti 0 dikurangi 0, 0. 0 dikurangi negatif 200, 200. 0 dikurangi negatif 400, 400. 0 dikurangi negatif 600, 600. Terus 300 dikurangi 250 adalah 50. 300 kurangi 300, 0. 600 kurangi 100, 500. 600 dikurangi ini masih 300. 300 dikurangi 100, 200. 300 dikurangi 100, 400. Untuk yang ketiga 600. 600 kurangi 250 berapa tuh? 350 ya. Nah, terus yang ini 600 dikurangi 50, 50. Terus 600 kurangi 600, 0. 600 kurangi 400, 200. Nah, ini 900. 900 dikurangi negatif 250 berarti 1150. 900 dikurangi 50 berarti 850. 900 dikurangi 3,5 berarti 550. 900 dikurangi 900 berarti 0. Nah, ini adalah tabel dari opportunity loss-nya, itu tabel kesempatan hilang. Itu pada tabel ini kita melihat setiap kemungkinan ya hasil sebagai suatu selisih atau perbedaan antara tindakan yang kita ambil atau alternatif yang kita pilih dengan suatu tindakan yang mungkin hasilnya lebih baik. Ya, sebagai contoh misalnya kita misalnya kita punya ada alternatif tindakan. Yang pertama misalnya kita dapat payoff-nya 10 juta. Terus alternatif tindakan kedua itu kita dapat payoff-nya 15 juta. Nah, kalau kita milih tindakan yang pertama, berarti kan ada kemungkinan ya kita rugi ya atau mengambil hilang kesempatan sebesar 5 juta kalau kita memilih yang tabel tindakan yang pertama. Nah, seperti itu. Nah, terus jadi secara umum rumusnya untuk expected value-nya itu adalah seperti ini. Jadi expected value ini itu adalah penjumlahan dari perkalian antara nilai payoff dengan probabilitas masing-masing yang ada di tabel payoff-nya. Terus di mana jumlah probabilitasnya itu harus sama dengan 1. Nah, terus untuk memilih alternatif yang terbaik itu kita pilih nilai expected value yang paling besar. Atau kalau misalnya nanti terkait sama kerugian, itu kita pilih nilai expected value yang paling kecil. Nah, ini untuk analisis pohon keputusan atau decision tree adalah model visual untuk menyederhanakan proses pembuatan keputusan secara rasional. Di pembuatan keputusan berarti memilih alternatif keputusan yang tersedia. Karena unsur ketidakpastian, maka berbagai kemungkinan keadaan akan dihadapi oleh masing-masing alternatif keputusan itu. Oleh karena itu, diagram keputusan mempunyai noda keputusan dan noda cabang.
Alternatif yang dipilih tergantung pada nilai harapan masing-masing alternatif. Alternatif yang mempunyai nilai paling menguntungkan adalah alternatif terbaik yang harus dipilih ya. Tadi ya, maksimum expected value yang paling dipilih untuk memilih alternatif yang terbaik. Ini contoh dari decision tree, sama seperti contoh yang pertama yang sudah dikerjakan dengan pohon keputusan. Jadi yang ini simbol ini persegi itu adalah keputusannya. Di sini keputusannya itu ada dua, milih project 1 atau milih project 2. Nah, kalau misalnya tanda lingkar ini tadi adalah kejadian tidak pastinya ya. Jadi kalau kalian memilih project 1 itu kejadian tidak pastinya itu ada dua. Ya misalnya ketika ekonomi tidak baik atau ya ekonomi tidak baik sama ekonomi baik. Nah, terus kalau misalnya proyek yang kedua itu ada 3 kejadian tidak pastinya. Kejadian ekonomi tidak baik, kejadian ekonomi sedang, sama kejadian ekonomi baik. Nah, untuk yang proyek 1, probabilitas untuk kejadian ekonomi sedang tidak baik itu adalah 0,20 atau 20%. Maka dikalikan dengan payoff-nya ya, yaitu hasilnya jadi $60.000. 0,20 kali $300.000 adalah $60.000. Untuk kondisi ekonomi sedang baik, itu probabilitasnya adalah 0,80, berarti dikalikan dengan negatif $40.000, hasilnya adalah negatif $32. Nah, untuk yang proyek kedua, berarti probabilitasnya yang tidak baik ekonominya 0,20 kali negatif $50.000, hasilnya negatif $10.000. Terus untuk kondisi yang baik-baik sedang-sedang saja, berarti 0,10 kali negatif $20.000 adalah negatif $2.000. Terus untuk kondisi ekonominya sedang baik, berarti 0,70 dikalikan dengan 60.000, itu $42.000. Berarti untuk expected value pada project pertama adalah penjumlahan dari 60.000 ditambah negatif $32.000, itu $28. Untuk yang expected value project kedua, itu artinya penjumlahan dari negatif 10.000 ditambah negatif 2.000 ditambah $42.000, itu adalah $30.000. Nah, di sini berarti kita mau memilih alternatif yang terbaiknya. Berarti kita lihat nilai expected value yang paling besar ya di antara kedua project ini. Yang terbesar itu kita lihat adalah nilai expected value pada project kedua, yaitu $30.000. Maka di sini kita pilih untuk memutuskan mengambil project yang kedua karena memiliki nilai expected value yang lebih baik dibandingkan dengan project pertama. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.